Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Di depan saya ada OnePlus Watch 4, dan di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa trik yang bisa kamu gunakan di jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Dan hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pintasan tombol. Pada dasarnya, secara default, kita sudah memiliki beberapa pintasan dengan tombol-tombol di sini. Misalnya, jika kamu menekan tombol 2 kali, itu akan membuka aplikasi terbaru, dan jika kamu menekan dan menahannya, itu akan membuka sesuatu yang lain. Dan kamu bisa menyesuaikan aksi ini atau aksi-aksi tersebut, karena kita punya pintasan untuk tombol crown dan tombol bawah juga, dan untuk menyesuaikan pintasan kita perlu membuka menu. Tentu saja ketuk ikon pengaturan, dan di pengaturan kita perlu mencari opsi bernama Control, dan setelah menemukannya, kamu bisa mengetuknya. Dan di sini kita punya tombol crown dan tombol bawah. Crown adalah tombol yang ada di bagian atas sini, dan tombol bawah ada di sini. Dan jika kamu memilih, misalnya crown di sini, kamu bisa melihat kita punya dua pintasan. Kita punya tekan 2 kali, jadi tekan 2 kali dengan cepat dan tahan. Dan kamu bisa mengubahnya dengan mengetuk salah satu lalu memilih sesuatu. Misalnya, jika aku menekannya 2 kali, itu akan membuka menu baterai. Dan sekarang, jika aku menekannya 2 kali, itu akan membuka menu baterai untukku. Dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama untuk tombol bawah. Jadi jika aku kembali dan memilih tombol bawah, kamu bisa mengubah pintasan dan kita punya opsi tekan 1 kali. Sekali untuk membuka dan menekan, 2 kali juga untuk membuka, dan kamu bisa mengubahnya ke fungsi lain. Jadi jika kamu menekannya sekali, itu akan membuka menu alarm, kamu bisa menyesuaikannya sesuai keinginanmu, dan ini mungkin akan membuat jam tanganmu lebih personal, lebih mudah digunakan, dan lebih nyaman digunakan. Jadi aku sarankan untuk mencobanya. Dan satu hal lagi, yang pengen aku tunjukkan, yang masih berhubungan dengan menu pintasan ini, adalah aplikasi terbaru, dan itu adalah pintasan yang sudah aku tunjukkan sebelumnya. Pada dasarnya, jika kamu menekan tombol crown 2 kali, itu akan membawamu ke aplikasi yang baru saja ditutup, dan biar aku kembalikan pintasan itu. Jadi aku akan menggunakan tombol crown lagi untuk itu. Jadi aku akan mengetuk pada tekan 2 kali dan memilih aplikasi terbaru. Dan sekarang, setiap kali kamu menekan tombol itu 2 kali, ia akan membuka aplikasi yang terakhir kali ditutup dan bisa mengingat hingga 2 aplikasi. Misalnya aku membuka menu latihan, sekarang aku bisa menekan 2 kali untuk membawaku ke menu latihan. Dan jika aku menekannya 2 kali lagi, itu akan membawaku kembali ke pengaturan. Tombol ini akan berpindah di antara 2 aplikasi seperti ini, dan itu bisa sangat berguna jika kamu ingin multitasking di jam tanganmu, antara 2 aplikasi dan mungkin berpindah dengan cepat di antara keduanya. Saya sarankan untuk mencobanya dan menggunakannya, ini bisa meningkatkan penggunaan jam tanganmu. Dan satu hal lagi yang saya sarankan untuk dicoba juga masih berhubungan dengan pintasan, yaitu yang disebut tugas terbaru. Ini semacam versi yang ditingkatkan dari pintasan ini, yaitu pintasan aplikasi cepat atau aplikasi terbaru. Karena pada dasarnya ini akan membuka menu yang bisa mengingat hingga saya rasa 8 atau 10 aplikasi, dan di sana kamu juga bisa berpindah di antara aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi jika kamu melakukan pintasan yang sudah saya siapkan, tahan sebentar dan itu akan membuka menu terbaru ini. Dan di sini, seperti yang bisa kamu lihat, ada beberapa aplikasi yang bisa kamu pilih untuk berpindah di antaranya. Jadi misalnya kamu menutup pengaturan dan ingin membuka sesuatu yang lain seperti telepon, setelah selesai menggunakan aplikasi telepon, kamu menutupnya dan kemudian ingin kembali ke pengaturan. Kamu bisa menekan dan menahan tombolnya, lalu mengetuk ikon pengaturan, dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama untuk aplikasi lain, jadi kamu bisa kembali ke telepon. Dan hal keren lainnya dari fitur ini adalah, fitur ini mengingat keadaan terakhir saat kamu meninggalkan aplikasi. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, kita meninggalkan pengaturan di menu tahan untuk membuka, dan aplikasi masih mengingat halaman terakhir yang kita buka. Nah, jadi pada dasarnya membawa kita kembali ke tempat terakhir kita meninggalkan aplikasi tersebut, dan itu bisa berguna untuk beberapa alat seperti catatan, kalkulator, dan semacamnya. Mungkin aplikasi tersebut mengingat keadaan terakhirnya sehingga kamu tidak perlu mengulanginya lagi. Pada dasarnya kamu bisa melanjutkan dari tempat terakhir kamu tinggalkan, oke? Dan hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah tampilan jam custom. Jadi ini agak berbeda dari hal-hal yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Ini tentang menyesuaikan tampilan jam di arloji kamu, dan pada dasarnya ini memungkinkan kamu untuk mengatur gambar atau video favorit sebagai tampilan jam di arloji kamu. Dan menurut saya ini sangat keren dan berguna ketika kamu ingin membuat arloji kamu lebih personal, lebih menarik untuk kamu sendiri. Dan tentu saja untuk itu, agar fitur ini berfungsi, arloji kamu harus dipasangkan dengan ponsel, dan setelah arloji terhubung dengan ponsel, kamu bisa membuka aplikasi OH Health di ponsel tersebut, dan di sana kamu bisa menyesuaikan tampilan jam khusus. Dan untuk melakukannya, kita akan mengambil ponsel, membawanya ke sini, dan sekarang kita bisa membuka aplikasi OH Health.
Di aplikasi, kemungkinan besar kamu akan melihat halaman utama. Kamu bisa mengetuk pada perangkat. Dan di sini kamu seharusnya melihat OnePlus Watch 4 milikmu jika arlojimu sudah terhubung dengan ponsel. Dan juga kamu seharusnya melihat kategori Watch Faces atau kategori My Faces. Maaf. Dan di sini kita punya yang ini dan yang ini. Ini adalah tampilan jam foto dan ini adalah tampilan jam video. Pertama siap, saya akan mengatur yang foto dulu, lalu saya akan menunjukkan cara menggunakan yang video. Jadi mari kita pilih yang foto dan kita perlu menerapkannya. Jadi ketuk pada Set as Watch Face. Ini sudah saya kustomisasi, pada dasarnya saya sudah mengaturnya sebelumnya, tapi setelah kamu menerapkan tampilan jam, kamu perlu mengetuknya lagi, ketuk pada Customize, dan di sini kamu bisa menyesuaikan tampilan jam custom kamu. Kamu bisa menambahkan foto. Sebenarnya, biar saya hapus dulu supaya kamu bisa, kita bisa menambahkannya lagi, dan pada dasarnya kamu juga bisa menyesuaikan seperti apa tampilan jamnya. Jadi untuk menambahkan foto, kamu ketuk tombol plus, nanti akan membuka galeri foto. Kamu bisa menelusurinya, membuka beberapa folder, menemukan foto yang kamu suka, lalu tekan foto tersebut untuk memilihnya. Kamu juga bisa memilih beberapa foto sekaligus, seingat saya maksimal 8, atau mungkin sedikit lebih banyak. Setelah itu, kamu bisa mengetuk selesai, dan foto-fotonya akan diunggah ke tampilan jam kamu. Dan setelah foto-fotonya diunggah, kamu bisa menyesuaikannya lagi sedikit. Kamu bisa mengubah jenis huruf jamnya, seperti yang bisa kamu lihat. Kamu bisa mengubah gayanya. Jadi pada dasarnya, kamu bisa meletakkannya di atas atau di bawah tampilan jam. Lalu ada warna jamnya. Saya sarankan warna putih, tapi kamu bisa menggantinya jika mau. Lalu ada komplikasi. Pada dasarnya data di tampilan jam kamu, dan kamu bisa memilih beberapa dari beberapa opsi. Ada daftar misalnya daya tahan baterai, lalu berikutnya seharusnya langkah kaki, menurut saya, lalu berikutnya lagi kalori aktif, dan yang terakhir, sebaiknya detak jantung. Kamu tidak perlu menambahkannya, tapi kamu bisa, dan setelah selesai, kamu bisa mengetuk selesai. Perubahan akan diterapkan dan tampilan jam akan berubah, dan jika kamu memiliki beberapa gambar sebagai tampilan jam, kamu bisa berganti-ganti di antara gambar-gambar tersebut dengan mengetuk tampilan jam yang sedang digunakan. Atau jika kamu membiarkan jam tanganmu sendiri atau tidak menekan tombol apapun, layar akan mati, dan setelah layar mati lalu kamu menyalakannya lagi, seharusnya tampilan jam akan berganti. Namun terkadang butuh waktu agar hal itu terjadi, jadi jika kamu menyalakan layar terlalu cepat, itu tidak akan terjadi. Tapi secara umum, seharusnya itu bisa dilakukan. Kadang-kadang, seperti yang bisa kamu lihat, memang tidak selalu langsung berhasil, tapi tetap bisa dilakukan. Saya cukup yakin memang bisa, dan saya tidak sedang berkhayal. Oke, sekarang kita lanjut ke yang video. Jadi untuk menerapkan yang video, kamu bisa menemukannya di sini di bagian My Faces. Ketuk pada bagian itu. Dan kemudian kamu bisa menambahkan video dengan mengetuk tombol tambah video ini, dan kamu bisa memilih antara video atau MP4 pada dasarnya, atau GIF, bukan GIF, maaf, maksud saya bukan GIF. Setelah kamu memilih opsinya, kamu bisa membuka galeri foto, lalu cari video yang ingin kamu gunakan. Ketuk videonya, lalu ketuk selesai, dan setelah itu kamu bisa memilih bagian dari video tersebut. Sebagai animasi, kamu hanya bisa memilih hingga 5 detik saja, tidak lebih. Tapi kamu bisa mempersingkatnya jika mau dengan menggeser slidernya. Jadi pada dasarnya kamu bisa memotong video sesuai keinginanmu, seperti ini contohnya, lalu kamu bisa memutarnya untuk melihat seperti apa hasilnya. Oke, dan setelah selesai, ketuk OK untuk menerapkannya, dan seperti itulah tampilannya di tampilan jam tanganmu. Kamu juga bisa memilih agar video hanya diputar sekali saja, jadi jika kamu menyalakan layar, video itu hanya akan diputar satu kali, lalu video akan berhenti, atau bisa juga diatur agar berulang jika kamu lebih suka, tapi perlu diingat bahwa opsi berulang akan cukup mengurangi daya tahan baterai jam tanganmu. Oke, mari kita atur, dan setelah selesai, pengaturannya akan diterapkan, dan seperti yang kamu lihat, video berjalan dan juga berulang. Oke, jadi itu saja. Ketika berbicara tentang tampilan jam custom, satu hal lagi yang saya sarankan untuk dicek adalah Animation Booster. Dan ini cukup berkaitan dengan tampilan jam custom. Karena, opsi ini memungkinkan kamu untuk meningkatkan animasi di jam tanganmu, sehingga terasa sedikit lebih mulus dan animasinya juga jadi lebih halus. Dan elemen-elemen di tampilan jam tanganmu juga akan terasa lebih mulus, tapi ini juga akan mengorbankan daya tahan baterai. Mari kita aktifkan dulu. Jadi untuk mengaktifkan Animation Boost, mungkin kamu masuk ke pengaturan, lalu pilih tampilan dan kecerahan, dan di bagian bawah kamu akan melihat Animation Booster.
Opsi ini secara default tidak aktif, tapi kamu bisa mengaktifkannya. Seperti yang bisa saya lihat, di sini ada deskripsinya. Pada dasarnya ini membuat jam tanganmu berjalan lebih mulus dan akan mengaktifkan animasi serta rendering 3 dimensi untuk tampilan jam hidup. Dan ini akan mengurangi daya tahan baterai jam tanganmu sekitar 1 hari atau 1,5 hari. Dan jika kamu mengaktifkannya, jam tanganmu akan terasa sedikit lebih mulus saat animasi, menjelajah, dan hal-hal seperti itu. Jadi kamu bisa mengaktifkannya, coba dulu, dan jika suka, biarkan saja tetap aktif. Tapi ingat bahwa daya tahan baterai akan berkurang karena fitur ini, jadi coba-coba dulu dan putuskan apakah kamu ingin menggunakannya. Tapi saya sarankan untuk memeriksanya. Oke, hal lain yang saya rekomendasikan untuk dicek dan diubah adalah tile-nya. Menu detail adalah menu yang muncul saat kamu membukanya dan dengan menggeser layar ke kiri. Dan di sini kita punya berbagai fungsi dari jam tangan. Kita bisa mengaksesnya dengan cepat hanya dengan membuka menu ini dan mengetuknya, dan kamu juga bisa menyesuaikan menu tersebut. Dan saya benar-benar menyarankan untuk mengeceknya dan melakukannya karena ini akan membuat jam tanganmu jadi lebih personal dan lebih nyaman digunakan. Dan saya merekomendasikannya, pada dasarnya untuk dilakukan, karena kenapa tidak? Dan untuk menyesuaikan menu ini, kita perlu menekan dan menahan salah satu tile, nanti akan muncul menu edit, dan di sini kita bisa melakukan beberapa hal, kita bisa menambahkan tile. Jadi jika kamu mengetuk tombol plus ini, kamu bisa menggulir daftar tile yang tersedia dan menemukan yang kamu suka atau kamu nikmati. Misalnya Updocs terdengar bagus, dan kamu juga bisa memindahkan detail di daftar ini, jadi kamu punya panah-panah ini. Kamu bisa mengetuk di bawah tile untuk memindahkannya ke tempat lain, jadi kamu bisa mengubah urutan daftar, dan kamu juga bisa menghapus tile-tile tersebut. Dan untuk menghapus tile, kamu buka menu edit tile, lalu cukup geser tile ke atas untuk menghapusnya. Mungkin bukan yang ini, mungkin kita hapus yang lain saja, misalnya workouts, oke? Dan setelah kamu selesai mengedit menu tilemu, kamu akan melihat aplikasi atau tilemu di sini. Seperti yang kamu lihat, kita punya AppDoc, dan kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi dengan cepat. Kita memang perlu begitu. Kita tidak perlu membuka menu dan workoutnya sudah hilang, jadi kamu bisa menyesuaikannya sesuai keinginanmu. Saya benar-benar merekomendasikannya. Ini bisa membuat jam tanganmu jadi lebih mudah, praktis, dan menyenangkan untuk digunakan. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah center. Pada dasarnya kamu bisa menyalakan center di jam tanganmu. Cahayanya memang tidak terlalu terang, hanya layar yang berubah menjadi putih, tapi untuk menyalakannya kamu buka menu. Ketuk icon center di sini, dan beginilah tampilannya. Memang tidak terlalu terang, tapi mungkin cukup membantu. Dalam beberapa situasi, misalnya kamu tidak membawa ponsel, tidak punya center, dan hanya punya jam tangan, kamu tetap bisa menyediakan sumber cahaya yang bisa berguna dalam beberapa kondisi. Dan setelah kamu menyalakan center, layarnya akan menyala putih, tapi kamu juga bisa menggeser layar ke kiri untuk mengubah mode menjadi biru, merah, dan putih. Dan setelah selesai, kamu cukup tekan tombol Chrome untuk mematikan jam, bukan tampilan jam, tapi senternya. Maaf, maksud saya begitu dan itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.